Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa supaya keadaan saudara baik tubuh, jiwa, dan roh saudara. Kalau rohnya segar, jiwanya segar, tubuhnya ikut segar. Yuk kita menyembah Tuhan bersama-sama dalam mezbah, dan biarkan Tuhan menjamah saudara. Setiap kali saya masuk di dalam mezbah, saya rindu Tuhan menjamah. Bukan hanya saudara yang di rumah, tapi Tuhan, saya juga rindu Tuhan, kau jamahlah hatiku. Saya juga rindu menikmati Tuhan. Mari kita menyembah. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Benar Tuhan, cinta daku, ya dan ampuniku, Dia ampuniku. Benar Tuhan, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari angkat tangan kita, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, mari beri hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia Yesus, Dia sungguh indah. Ya Yesus, Yesus, Dia Yesus. Benar Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia, Kau agung. Dia cinta saya, oh dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Katakan bersama-sama, sambut Yesus, sambutlah Yesus, mari tinggikan Yesus, mari beri hormat,
kemuliaan dan kuasa Yesus Raja. Bagi Kau yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Dia ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Benar Kau ku puja Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Kau satu-satunya kekuatan kami. Aku percaya. Shikanara lama ya sandara lambu. Aku percaya. Shiryanara nalama yasu. Haleluya. Yesus. Shikanara nalama yasu. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Korana labasyakana ranalamu. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup karena pertolongan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mau sujud padamu. Semua karena anugerah-Mu. Kami mau datang menyembah. Datang menyembah. Masuk hadirat. Masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungguh di bawah kaki-Mu. Sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tanganku. Yes Lord. Ku bawa hidupku. Sebab ku percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Mari kita datang menyembah. Ku
datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungguh di bawah kaki-Mu, sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Angkat tanganmu sama-sama. Ku angkat tanganku. Benar, tanda kami berserah. Bawa hidupku. Kami tanda kami berserah kepadamu. Aku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesus. Yes, Kau yang layak, Tuhan, terima segala pujian. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tangan. Benar, tanda kami tak mampu bawa hidup. Itu sebabnya kami datang, kami bawa hidup kami. Sebab ku percaya kami menyerahkan semua rancangan-Mu yang terbaik, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan, ya Tuhan, syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak, Tuhan, terima segala pujian. Kau yang layak, Tuhan, Kau yang layak, Tuhan, terima segala pujian. Kau yang layak, Tuhan, Kau yang layak, Tuhan, terima segala pujian. Mari elulukanlah Tuhan, mari elulukanlah Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Kami datang tersungkur padamu, Yesus kekasihku. Shikanara barana lama sanara maso, rekarana lama ya sanara labo, rekarana lama ya se. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, layak hanya bagi selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
syukur kekal selamanya bagimu Tuhan. bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami rasakan tangan-Mu turun menolong kami. Ketika kami berserah kepadamu, jiwa kami tenang karena Tuhan ada bersama kami. It's really amazing. You are really amazing. Amazing you are, Lord. Oranala pasyakanara. My God, my God. Terima kasih Tuhan. Tidak bisa kami ungkapkan kebaikan-Mu. Kami nggak bisa deskripsikan how great you are. Betapa besar, betapa dahsyatnya Engkau. Mari Tuhan, Kau berbicaralah kepada kami. Berkata-katalah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengarkan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Wow, luar biasa, luar biasa. Great. Saya menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dan join bersama-sama dengan kita di dalam mesbah doa ya. Sekarang kita akan belajar malam hari ini. Kita bersama-sama kita membuka Kejadian pasal 49. Kejadian pasal 49. Sudah siapkan mulai ayat yang pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Nah, saudara perhatikan ya. Setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara diselamatkan Tuhan. Ya, saudara juga menjadi ahli waris untuk masuk dalam kerajaan surga. Asik loh. Terima Yesus, paket masuk dalam kerajaan surga, dan saudara jadi ahli waris. Ahli waris itu artinya orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pernah berjanji, salah satunya, ada banyak janji Tuhan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus pernah berjanji. Dia berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bukan saya yang janji, Tuhan. Jadi Tuhan yang berjanji. Tapi kenapa sih Pak kok ada orang udah terima Yesus? Ya kan artinya udah orang pilihan. Saudara terima Yesus orang pilihan. Kenapa kok ada orang udah terima Yesus? Harusnya kan dia ngalami janji. Ngalami janji-janji Tuhan. Hidupnya berkelimpahan, hidupnya penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan hidupnya tidak stres. Hidupnya menikmati sukacita di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan janji mempunyai hidup dalam bukan sebagian kelimpahan, segala kelimpahan. Wow, termasuk berkat jasmani, berkat jiwani, dan berkat juga materi, berkat rohani dalam hidup kita. Nah, kita mau belajar Kejadian pasal 49. Dalam perjanjian lama, berkat itu diucapkan oleh orang tua.
Jadi kalau Abraham memberkati, ya jadilah berkat. Jadi berkat orang tua atau berkat yang diucapkan oleh hamba Tuhan atau nabi Tuhan dalam perjanjian lama itu dalam tanda kutip itu adalah refleksi daripada berkat Tuhan. Saudara masih ingat Bileam? Sampai Balak kenapa dia mencari Bileam? Supaya Bileam mau mengucapkan kata-kata berkat. Sebab ketika dia ucapkan berkat, diberkatilah rakyat Israel. Ketika diucapkan kutuk, kutukan datang dalam pada hidup orang Israel. Jadi ucapan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, apalagi itu orang tua kita, kalau orang tuanya, kalau dirilis, maka itu menjadi destiny atau perjalanan hidup anak-anaknya. Nah, sama saudara, hidup Nuh juga sama, Abraham, Ishak juga sama. Nah, saya akan mengutip perkataan Yakub, ya, kita baca. 12 anak Yakub dan semuanya harusnya diberkati semuanya karena Abraham orang pilihan, Ishak orang pilihan, Yakub pilihan, dan 12 suku Israel atau berasal dari Yakub ini atau Israel, 12 suku harusnya diberkati semua. Perhatikan, tetapi ada beberapa suku yang tidak keluar berkat dari mulut Yakub. Mari baca ya, silakan ayat pertama, ayat kedua, dan ayat sampai ayat yang keempat, silakan. Kejadian 49, demikian bunyi firman Tuhan. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku. Stop dulu. Ruben, engkau anak sulungku. Wow. Di Israel, anak sulung itu ada berkat spesial sulung 2 kali lipat dari anak yang lain. Harusnya Ruben dapat double blessing, double anointing. Itu sebabnya hak kesulungan dikejar. Siapa? Contoh Yakub. Dia kejar hak kesulungan kakaknya yang namanya Esau. Direbut hak kesulungan, berkat kesulungan jatuh kepada Yakub. Ruben, dia nggak usah nyuri. Dia itu orang anak sulung. Artinya dia berhak menerima berkat. Anak perjanjian, saudara dan saya juga anak perjanjian. Perjanjian lama itu kayak kiblat, bayangan, gambaran dari perjanjian baru. Sekarang lanjutkan. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Harusnya perhatikan, dia itu yang terutama dalam kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuranku. Wow, semua yang utama, kenapa? Sulung. Terutama dalam kesanggupan, kegagahan, keluhuran. Wih, harusnya terima semua turun. Terus, ayat 4. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Stop dulu. Wow. Kalau saudara membaca ayat 3 dan ayat 4, kontras sekali. Coba bayangkan kalau seandainya jadi Ruben. Ruben, engkau anak sulungku. Engkau, ayat yang ketiga dikatakan, engkau yang terutama dari kegagahanku. Wow. Engkau yang terutama dalam keluhuranku. Wow. Engkau juga yang terutama dalam kesanggupan. Wow. Tapi ayat 4 langsung kontras. Seharusnya kamu yang jadi yang terutama, tapi engkau tidak lagi menjadi yang terutama. Wow. Waktu saya membaca ayat ini, saya tuh terus ingat. Waktu SMA kembali lagi, Tuhan ingatkan lagi, hati-hati ya kamu. Banyak anak Tuhan
Banyak orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, tapi tidak lagi mengalami atau tidak lagi berhak menikmati janji-janji itu. Why? Ruben, kesalahan Ruben, saudara harus belajar. Dia bilang gini, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Saudara berkata mungkin ya, iya cucu saya juga sering naik tempat tidur saya. Anak saya juga sering naik tempat tidur saya. Tapi ini bukan naikin tempat tidur maksudnya itu. Sebab engkau menaiki tempat tidur ayahmu, masih koma tuh. Waktu itu engkau telah melanggar kesucianku. Dia telah menaiki petiduranku. Lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Stop dulu sebelum kelima. Saudara, ayat yang keempat. Ayat keempat saya bahas dulu supaya ayat keempat. Engkau membual seperti air, tapi kamu tidak lagi. Nah sekarang kalau begitu Pak, kenapa sih Pak? Seharusnya Ruben dapat yang terutama, terbaik, double blessing, double anointing. Dia harusnya dapat double grace, anugerah yang double, berkat yang double, perlindungannya double. Tapi dia bilang harusnya yang terutama, tapi dia tidak lagi yang terutama. Saudara tahu penyakitnya apa? Kenapa? Karena dia berzina, melanggar hukum Tuhan. Perhatikan ya. Perhatikan, saudara bisa memperhatikan bagian ini. Ada banyak orang yang berpikir, nah Pak, kan di dunia ini cuma sekali. Cuma sekali. Hidup itu kan cari yang enak. Saudara, itu sebabnya Tuhan ingin setiap orang punya suami dan istrinya masing-masing. Tidak boleh melanggar tempat petiduran. Bicara apa Pak? Ini sebenarnya dosa percabulan, dosa kecemaran, dosa hawa nafsu, dosa perselingkuhan. Saya tidak mau terlalu banyak membahas dosanya. Tapi kalau saudara, perhatikan ya, ada orang yang, ya saya TTM, hati-hati loh. Teman tapi mesra, hati-hati, hati-hati. Saya lihat bukan hanya jemaat, bukan hanya orang pilihan. Saya lihat hamba-hamba Tuhan sekalipun, pendeta sekalipun, kalau dia tidak strict menjaga hidupnya, dia kehilangan. Saya baru dengar satu cerita, seorang hamba Tuhan. Tapi dia tidak belajar menjaga etika di dalam konseling. Awalnya bisa konseling, ya, tapi lama-lama konseling jadi konslet. banyak sekali orang yang konseling lama-lama jadi konslet. Saudara tahu kenapa teman-teman saya tuh kalau saya pelayanan selalu dia bilang gini, Bapak ini ya pergi kemana aja ya, selalu ibu menemani. Ya keluar kota menemani. Dan salah satu dari anak-anak saya nih, para elders, mereka berkata gini, kalau Bapak pergi kemana saja, ibu harus mendampingi Bapak. Kenapa memang? Pak, kita ini pengen Bapak itu terjaga. Kita nggak mau sekali Bapak jatuh, gereja kita hancur. Jadi saya ngerti anak-anak ini luar biasa. Dari gereja kita dari awal. Nah dia bilang, nah saya yang diundang kan cuma saya bilang. Istri saya kan nggak diundang, nggak apa-apa Pak. Yang diundang Bapak. Ibu pakai biaya gereja. Dari gereja tidak punya apa-apa tuh. Karena dia melihat bahwa ini lebih berharga. Saya berdoa kesucian jauh lebih berharga. Anda harus jaga dan jangan anggap remeh. Makanya jaga etika di dalam pergaulan. Kalau yang masih pacaran ya, pacaran.
Saudara sebenarnya bisa menikmati berkat pernikahan yang luar biasa. Luar biasa. Saya nggak bisa ceritain betapa nikmatnya orang itu membangun sebuah keluarga. Ada orang yang nggak menikmati kebahagiaan keluarga. Ada yang bertengkar terus-menerus. Dan dia tidak bisa diberkati karena apa, saudara? Ya karena ini, pada waktu dia pacaran, dia tidak menjaga kekudusan di dalam pacarannya. Ada yang anaknya tiba-tiba eksim, ternyata didoakan, berobat gak sembuh-sembuh. Ternyata begitu dikonseling ngaku, sudah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Loh Pak, itu kan pacar saya. Iya, tapi kamu melanggar kekudusannya Tuhan. Kesucian Tuhan kamu langgar. Jadi ketika dia mengaku, eksim anaknya sembuh. Jadi hari ini, saudara ya, sebenarnya ada banyak mau jemaat, mau hamba Tuhan. Kalau dia melanggar, ini kalau saudara masuk dalam kategori Ruben, orang yang seharusnya yang terutama, tapi dia harus terpaksa menerima kenyataan bahwa dia tidak mengalami berkat Tuhan yang terbaik. Ada banyak hamba Tuhan yang terpaksa di-delete dari dunia hamba Tuhan. Dia tidak bisa lagi, bukan lagi manusia, dia di-delete oleh Tuhan. Karena apa? Harusnya dia bisa melayani, sekarang dia tidak bisa lagi melayani. Harusnya dia yang terhormat, dia tidak kehilangan hormat. Kalau hamba Tuhan, kalau kelas Ruben yang terutama saja mengalami demikian, apalagi orang yang menganggap remeh dosa-dosa percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Hati-hati. Jaga kekudusan sewaktu pacaran. Jaga kekudusan waktu tunangan. Jangan berkata kalau sudah punya tunangan itu bisa bebas. Jangan. Jaga. Waktu saudara menikah, jaga kekudusan pernikahannya. Jangan izinkan orang lain naik ke petiduranmu. Jangan. Jaga kekudusan. Orang yang tidak melanggar kekudusan tempat tidurnya, dia akan mengalami seperti Ruben. Jangan anggap remeh ya, jangan anggap remeh. Jadi dosa ini bisa membatalkan. Pak, jadi bagaimana Pak caranya supaya saya bisa kembali? Ya nggak ada cara lain, bertobat. Kalau saudara bertobat dan berkata, aku Pak mau berhenti dari pornografi, aku mau berhenti dari pikiran cabul, aku mau berhenti dari selingkuh, saya mau berhenti dari TTM, teman tapi mesra. Saudara mesti jaga kekudusan hidupmu. Baru berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Ada orang yang menekankan kasih karunia tidak balance. Pak, bukannya Tuhan punya kasih karunia? Iya, Yesus mati di atas kayu salib untuk tebusan dosa kita. Iya, betul. Betul. Tetapi kalau kamu berbuat dosa, ada konsekuensi dosa. Jangan menganggap kasih karunia Tuhan terlalu besar. Enggak apa-apa. Siapa bilang? Ini ayatnya. Jangan pernah meremehkan dan mengangkat satu firman dan merendahkan firman yang tulis. Semuanya equal. Yesus mati di kayu salib, benar. Menebus semua dosa kita, benar. Bukankah Yesus sudah mati Pak untuk kita semua? Benar. Tetapi setiap dosa yang dilakukan oleh setiap manusia, sekalipun dia sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ada konsekuensi dosa itu. Dan akibatnya saudara, banyak orang tidak bisa meraih, memiliki janji-janji Tuhan itu. Pak, bisa nggak saya dikembalikan? Bisa. Kalau kamu mau tinggalkan dosa. Metanoia, change the way of your thinking. Bukan cuma nggak berbuat dosa, caramu berpikir udah garansi 180% berbalik dari jalan yang selama ini ditempuh dan kembali kepada jalan Tuhan. Saudara, saya udah melayani Tuhan itu lebih dari tahun 80, kira-kira hampir 40 tahun sekarang saya. 37, 38, ini memasuki tahun yang ke-40. Saya di tahun 83
Sekarang tahun 2023. 40 tahun saya berjalan dengan Tuhan. Saya melihat kasih karunia Tuhan. Tapi ingat, jangan cuma melihat Tuhan, kebaikannya, anugerahnya, pengampunannya. Tapi jangan lupa, saudara, kalau kekristenan hanya menekankan kasih karunia, tidak menekankan tanggung jawabnya, itu menyebabkan kekristenan tidak balance. Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya jatuh dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau saudara jatuh, sebesar apapun dosa saudara, kalau saudara berkata bertobat itu artinya metanoia, change the way of your thinking. Caramu berpikir, paradigmamu berubah. Dulu anggap biasa dosa. Jangan, serius. Jangan. Pak, kasih Tuhan kepada saya bukannya tetap kasih Tuhan kepada kamu, tetap gak berubah. Tetapi kamu mengalami konsekuensi dari dosa itu. Kan dosa. Yesaya pasal 59 ayat 1 ada dosa yang menyebabkan Tuhan tidak bisa menolong kamu. Dia mau tetap mengasihi kamu. Tapi yang menyebabkan Tuhan tidak bisa berbuat menolong kamu dan menolong kamu dan bisa memberkati kamu, itu karena kejahatan kita. Bahkan Tuhan berkata, yang menyebabkan Tuhan tidak bisa mendengar doamu. Loh, bukan Tuhan gak bisa mendengar, aneh ayat itu. Tuhan maha tahu, dia ngerti, tapi Tuhan tidak bisa menjawab doamu. Hanya gara-gara karena kejahatan kita. So that's why, gak ada cara lain. Coba baca, gimana Pak kalau saya lagi jatuh? Mungkin saudara yang dengar mesbah ini, saudara mengalami kesulitan, bisnismu runtuh mungkin. Mengalami kesulitan keuangan, keluargamu kacau balau. Pak gimana? Coba 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba saudara baca ya, sambil Hadi baca. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, ya, maka ia adalah setia dan adil. Ia setia dan adil, ya. Tapi syaratnya mengaku dosa. Terus? Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi kita syaratnya ngaku dosa. Dalam bahasa aslinya dipakai kata mengaku itu ya bertobat. Yang ngaku lalu berubah hidupnya. Maka Tuhan akan mengampuni bukan sebagian, segala dosamu. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Wow. Oke. Saya berdoa, saya udah melihat ya, nggak peduli, Tuhan tuh nggak pandang bulu. Pendeta besar sekalipun, kalau nggak hidup menjaga kekudusan, jatuh. Pendeta menengah, ini pendeta papan atas, jatuh ya tergulung. Pendeta papan menengah, pendeta papan bawah, bahkan pendeta balik papan, nanti nggak papannya udah kebalik-balik. udah gak punya papan lagi, masih juga berzina, jatuh. Makanya saudara pelihara betul-betul kesucian hidup. Nah, ada yang tanya sama saya, kadang-kadang saya naik mobil, kadang-kadang ada orang lewat, perempuan, saya kasihan. Tapi saya kasih tahu jemaat, kalau kamu sendiri naik mobil saya berbahaya. Jadi saya jalan aja terus. Tapi kalau 2 orang atau 3 orang atau 4 orang boleh naik. Tapi kalau sendiri jangan. Kenapa? Era medsos. Kalau sendirian apalagi di samping. Saya nyopir sampingnya. Dipetrat, cerat. Udah deh. Viral. Naik motor, saudara naik motor. Kalau kau sudah beristri, saudara lalu kemudian saudara boncengin orang di jalan, lagi jalan, kasihan. Oke, begitu saudara naikin, ada yang motret, cret, viral. Sekarang kita mesti menjaga etika di dalam bergaul. Dan kalau kita jaga etika dalam pergaulan, saudara bisa jatuh di dalam perzinahan jauh, jatuh dalam perselingkuhan jauh, karena Anda memelihara etika dalam pergaulan. Oleh karena itu saya sama Ibu Flora, saya udah menikah dengan Ibu Flora berapa tahun ya?
tahun 1988. Berarti berapa? 35 tahun. Saya menikah 35 tahun. 35 ya, 88, sekarang 23. 25 tahun. 35 tahun saya berkomitmen sama Ibu Flora bersama. Gimana caranya? Kalau kamu mau nebeng orang lain, terpaksa karena kamu tidak bawa mobil, dan kemudian terpaksa karena hujan malam dan kamu tidak punya teman lain, sebelum nebeng kamu WA. Jadi kita berdua, saya kalau nebeng ke mobilnya orang lain, saya harus bilang, saya akan nebeng di mobil A, si A, mobil si B. Jadi karena saya udah ngomong, berarti saya nanti kalau nebeng, atau Ibu Flora nebeng ke orang lain, saya bisa menjawab. Pasangan harus saling menguatkan. Saudara ngerti ya? Itu sebabnya saya menjaga bagian. Sekarang yang kedua. Kenapa ada berkat Tuhan yang hilang? Kembali lagi Kejadian pasal 49 ayat yang kelima. Tadi Ruben. Nah, sekarang orang yang kedua dan ketiga. Kejadian 49 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Terus? Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terus? Terkutuklah kemarahan mereka. Wow, terkutuklah kemarahan mereka. Sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Wow. Sekarang kita melihat yang ayat yang kelima ya. Siapa sih Pak? Simeon dan Lewi. Saudara, anak kedua dan anak ketiga dari Yakub ini, Lewi itu lambang pelayan. Orang-orang yang secara sepenuh waktu melayani Tuhan. Simeon, pelayan-pelayan. Ini nggak ecek-ecek nih. Sekarang kedua orang ini juga nggak ecek-ecek. Pelayan. Tetapi harusnya dari keluar dari Yakub adalah berkat. Tapi Yakub bilang senjata mereka ialah alat kekerasan. Pak, di mana sih ceritanya? Kalau saudara baca Kejadian pasal 34. Coba ya, saya judulnya aja supaya saudara, Kejadian pasal 34. Supaya saudara ngerti. Ini peristiwa daripada Simeon dan Lewi. Jadi pada waktu itu, adiknya mereka namanya Dina. Dina itu disukai oleh Sikem. Lalu kemudian, nanti baca ya Kejadian 34. Lalu kemudian Sikem ini suka sekali sama Dina. Akhirnya Dina diperkosa. Oke? Nah pada waktu dia diperkosa, dia sakit hati nih anak-anak Yakub. Lalu kemudian dia ingin membalas kejahatan Sikem dengan cara membuat sebuah permufakatan. Apa sih Pak permufakatan? Dia bilang gini kepada Hemor, kepada ayah Sikem namanya Hemor. Kita mau bersepakat, kamu silahkan ambil Dina menjadi istrimu dan kita akan mengambil perempuan. Tapi ini ternyata bujukan, ini sebenarnya adalah sebuah taktik. Boleh kamu ambil syarat satu, semua sunat. Supaya sama orang Israel. Begitu mereka disunat, di tengah-tengah sunat, saudara yang yang belum mengalami sunat, udah percaya aja sama saya ya. Karena saya disunat. Orang kalau disunat itu hari pertama itu masih cenut gitu. Hari kedua sedang bengkak-bengkaknya. Jangan pikir sunat seperti hari ini. Sunatnya dulu belum ada antibiotik. Masih dipotong betul-betulan. Bahkan kalau zaman saya masih potong pakai gunting tuh. Zaman mereka ini pakai batu tuh. Pisaunya. Dan belum ada antibiotik. Jadi hari kedua, hari ketiga itu masih bengkak-bengkak. Di hari kedua itulah mereka membunuh. Dan pada waktu membunuh mereka nggak sanggup. Kenapa? Mereka mikirin bengkaknya.
matilah banyak. Kekerasan. Bayangkan satu orang berzina dibalas dengan dipotong, dibunuh orang-orang daerah Sikem itu, dan kemudian ketika dibunuh, seluruh orang-orang laki-laki tak berdaya karena mereka sedang disunat. Nah, mereka tidak bisa membalas. Yakub ketakutan, kamu kok tega ya? Kita ini barisan kecil, kalau sampai mereka membalas, kita pasti nggak mampu. Tapi Tuhan melindungi. Lihat ya, Tuhan melindungi. Israel waktu itu masih kecil. Tapi Tuhan bilang dengan jelas, dia dijagai. Tetapi, dengarkan ini. Tetapi dia, Simeon dan Lewi ini, kelihatannya di ayat ini dia tidak ngapa-ngapain. Yakub tidak kesel, tapi dia cuma ngomong begini, Simeon dan Lewi, kamu kok tega ya? Kita ini barisan kecil, kok kamu mau loh mencelakakan kita? Kalau mereka sana ngejar kita pasti mati semua. Tapi Tuhan jagain. Tapi ternyata di akhir Kejadian pasal 49, sebelum Yakub mati, mereka keluar nubuatan buat mereka. Keluar seharusnya berkat, ayat 6. Karena senjata mereka kekerasan, janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Yakub gak setuju tindak tanduk dari anaknya Simeon dan Lewi. Jangan kiranya rohku bersatu dalam perkumpulan mereka, sebab kemarahan mereka telah membunuh orang. Wow, keangkaraan mereka telah memotong urat keting lembu. Jadi perhatikan, kalau gitu apa sih Pak dosa? Kemarahan. Saudara marah, jadi dendam. Kalau udah marah, dendam, jadi apa? Membunuh. Ini dosa beruntun. Kalau udah membunuh satu kurang berarti membunuh banyak orang. Orang yang gak ikut berdosa. Sikem yang berdosa, ya Sikem aja harusnya. Semua orang di bangsa itu dibunuh. Coba bayangkan pembunuhan massal terjadi karena ini. Karena mereka melakukan permufakatan jahat. Saudara hati-hati dengan dosa marah. Saya sebenarnya ya, Tuhan itu tidak melarang sih orang marah. Silahkan kalau mau marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Dengarkan ya, kemarahan, kalau kamu membiarkan kemarahan itu menjadi gaya hidupmu, satu hari kau gak bisa kendalikan amarahmu, jadi dosa besar. Ini contoh nih, orang tuh lebih baik lambat marah. Yakobus bilang, kenapa kamu dibelikan telinga dua? Ya tahu? Ini kata-kata saya nih, Yakobus bilang, begini, kenapa kamu diberikan telinga dua dan mulut satu? Supaya kamu lebih cepat mendengar, kata Yakub, dan lambat berkata-kata, apalagi marah. Yakobus berkata, kamu dikasih telinga dua supaya kamu tuh lebih sabar, dengerin dulu, lalu baru ngomong. Dan jangan suka marah. Ada orang yang memberikan alibi, kan juga marah tidak berdosa, iya. Marah tidak berdosa. Tapi kalau kau jadikan itu menjadi alibimu dan kau tidak kuasai emosimu, kau bisa meledak pada saat kamu tidak bereskan hatimu bersih. Kalau saya sih memilih, saya ini orang Kristen garis keras. Kenapa garis keras? Saya memilih kalau mempunyai akibat buruk, saya pilih hidup saya strength. Saya memilih tidak marah. Sebab kalau kita memilih tidak marah, maka pada waktu marah terkontrol. Tapi kalau Anda membiasakan hidupmu marah, apa yang terjadi? Wow, kalau kau biasakan hidupmu marah, yang terjadi adalah waktu kau tidak mampu menahan, terjadi ledakan yang besar. Apa yang terjadi? Saudara menimbulkan bencana banyak orang. Bahkan menyebabkan bencana bagi dirimu sendiri. Bahkan ayat 7. Ayat 7 coba baca. Ayat yang ke-7. Terkutuklah kemarahan mereka. Terkutuklah kemarahan. Jadi marah itu bisa menyebabkan orang terkutuk. Ini ayatnya. Banyak orang mengalami kesusahan hidup karena suka marah. Kalau saya, udah tahan aja saudara belajar.
marah dikala betul-betul Tuhan pengen marah lewat saudara. Sisanya jangan. Yesus pernah marah, iya, tapi bukan marah emosian. Bukan sifat Yesus suka marah. Kecuali orang berdosa harus dimarahin. Gitu, tapi bukan sifat kita suka dendam, suka marah, suka sakit hati. No, tinggalkan, bereskan. Kalau saudara ada di WTC, saudara ada kelas namanya TC01. Itu benar-benar menolong saudara untuk saudara bisa rilis, untuk saudara bisa dibebaskan dari sakit hati, dendam, kecewa, luka hati yang merugikan. Ini kan kasihan nih ayat yang ke-7. Sebab karena amarah yang keras terkutuklah keberangan mereka, kemarahan mereka. Sebab berangnya bengis, waduh ngeri sekali. Dan akibatnya aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan itu membuat diaspora terserak di antara anak-anak Israel. Saudara, saya berdoa di pas mesbah ini. Cobalah kita bilang sama Tuhan, ujilah aku Tuhan. Saya mau kasih ayat yang terakhir, lalu kita berdoa ya. Saya akan beri waktu saudara untuk berdoa. Dan saya pengen mendoakan saudara yang sakit oleh karena dosa. Ada orang yang jatuh karena dosa. Saya pengen saudara kembali dan berkat Tuhan kembali turun dalam hidup saudara. Ayat yang ke-8 coba kita baca. Kejadian pasal Kejadian pasal 49 ayat 8. Silakan. Ayat yang 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Coba perhatikan, saya akan akhiri dengan ini. Tapi ketika anak yang keempat Yehuda lahir, Yehuda atau dari kata Yadah, Yadah itu mengangkat tangan menyembah. Makanya suku Yehuda suku yang suka menyembah. Suku yang lahir dari suku Yehuda ini adalah juru selamat kita. Yehuda, engkau dipuji oleh saudara-saudaramu. Karena orang menggunakan mulutnya enggak untuk marah-marah. Buka mulutnya bukan untuk bikin kesepakatan jahat. Tapi buka mulutnya untuk memuji Tuhan. Yadah, Yehuda, kamu akan dipuji oleh saudaramu. Dan saudara dibaca ya, Kejadian pasal 49 ayat 9, 10, 11, 12. Itu banyak berkat yang mengalir. Sejak Yehuda ke bawah, dia terima berkat-berkat Tuhan yang besar. Saya berdoa, setiap kali saya menyampaikan ini, saya berdoa supaya saudara periksa, minta sama Tuhan, uji aku Tuhan. Uji aku Tuhan, supaya aku bisa berkenan di hati-Mu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Tuhan, aku mau cinta Engkau. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Biar musik nyanyikan lagu ini.
Mungkin saudara yang mendengar kebenaran ini, di hatimu tergetar. Karena masih ada dendam, masih ada amarah, masih ada luka hati, masih ada sakit hati. Dan kau gak mau bereskan. Dan hari ini saudara tiba-tiba berkata, Tuhan, aku mau berbalik. Siapa yang pernah hatiku melukai hati, aku mau mengampuni. Kau datang sama Tuhan. Hari ini dosamu semua diampuni. Kalau itu saudara, angkat tangan, angkat tangan. Ada banyak bisnis yang gagal, ada banyak bisnis yang hancur karena hati yang tidak pulih. Bisnis Anda marah-marah. Oh yes, oh yes. Angkat tanganmu, angkat tangan. Tuhan, aku berdoa. Kalau anak-anakmu secara jujur dan dia berkata, Tuhan, ampuni semua kemarahan, ampuni semua dendam yang masih ada di hatiku. Saat ini kalau saudara masih minta ampun, minta ampun. Saya beri waktu saudara minta ampun di hadapan Tuhan. Orana lama shekanarana. Ya, Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan, kau sesuai dengan firman-Mu 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kau setia dan adil. Kalau kami mengaku dosa, kau akan mengampuni dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Tuhan, ketika anak-anakmu mengaku, kau sendiri yang menjamah mereka dan menyucikan hidup mereka. Orada lama syakanara. Ampuni Tuhan. Dan hari ini aku minta supaya kau buka kembali pintu sorgamu, kesembuhan terjadi, mujizat keluarga kembali, damai sukacita kembali dalam keluarga mereka. Tuhan, terima kasih. Sekarang saya mau berdoa buat saudara yang punya dosa seperti Ruben. Saudara anggap enteng, anggap remeh pergaulan, dan kemudian saudara tidak memegang etika, dan akhirnya saudara jatuh dalam perselingkuhan, perzinahan, pornografi, dan sebagainya. Kalau itu saudara angkat tanganmu. Gak ada seorang pun yang tahu, hanya dirimu dan Tuhan. Dan minta ampun, akui dengan jujur di mana kamu melakukannya, kapan itu terjadi, dan akui bahwa kau mau metanoia, aku mau bertobat. Artinya aku mau kembali. Oralaba shedekanaralaba. Rekanaralamu takararabu shedekaralaba. My God, my God, my God, my God. Jesus, Jesus, Jesus. Oradalama shekanarala. Rokonoko ropotok. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan semua, ampuni. Hari ini dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah kau dengar pengakuan anak-anakmu, dan sesuai dengan janjimu, kau mengampuni semua dosa perzinahan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselingkuhan, pornografi. Aku putuskan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Ampuni, dan Tuhan kiranya berkat-Mu turun dalam hidup mereka. Perlindungan-Mu nyata kembali dalam hidup mereka. Oshatakanarala borana korama sakara rekorono kabo shekarala. Tuhan, kembalikan anak-anak-Mu supaya hidup yang terkutuk diubah, hidup yang dalam kesusahan, kesulitan diubah. Mereka berhak untuk menikmati. Angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi, ku nyanyi. Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Sekarang saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Boleh angkat tanganmu sekarang? Orana lama syakanaralabat. Saudara yang memasukkan doa-doa saudara, dan saudara lagi sakit, mungkin saudaramu papa, angkat tangan.
Tuhan, hari ini sesuai dengan janji-Mu, Kau berkata, mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Itu sebabnya hari ini kami meminta kepadamu. Lihat tangan-tangan yang diangkat. Lihat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami hardik semua sakit kanker, sakit tumor, sakit ginjal, sakit jantung, sakit paru-paru. Kami hardik keluar dalam nama Yesus. Semua sakit stroke, semua kelumpuhan, kami hardik keluar dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta supaya Engkau sembuhkan Pak Rudi dari stroke dalam nama Yesus. Hari ini kami minta Kau jamah dan sembuhkan dan pulihkan dalam nama Yesus. Aku minta dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan Mbak Narti dari semua sakit diabetes, sakit jantung, sakit perutnya dalam nama Yesus. Kau jamah dan pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yes Lord, yes Lord. Sembuh. Saudara jamah Tuhan. Aku minta supaya Tuhan, saudara-saudara Kau jamah satu persatu. Jamah, jamah semua yang sakit. Sakit vertigo, saudara yang sakit vertigo sembuh hari ini dalam nama Yesus. Ora dalam masyakarara. Yes Tuhan, jamah mereka satu persatu. Engkau Tuhan yang senang menjawab doa kami. Saudara yang memerlukan pekerjaan, saudara membutuhkan terobosan dalam bisnis saudara, pekerjaan saudara, mari angkat tangan. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang memerlukan terobosan dalam bisnis, terobosan dalam pekerjaan. Aku minta Tuhan, kiranya Kau berkenan membuka pintu surga dan berkati mereka. Yang mereka butuh pekerjaan, beri pekerjaan yang terbaik. Lihat anak-anak kami Tuhan yang sudah lulus dan belum bekerja hari ini, aku minta supaya kiranya Kau berkenan untuk menolong mereka. Beri pekerjaan yang terbaik. Yes Lord. Saya mau berdoa untuk saudara yang perlu keturunan ilahi. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Orana lama syakanara. Saudara, aku berdoa supaya saudara yang udah desperate, Anda perlu keturunan ilahi dan Anda belum mendapatkan, angkat tanganmu. Tuhan, kalau dokter berkata tidak mampu, tidak bisa, hari ini aku berdoa buat anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, semua kemandulan kami putuskan, kami hentikan, dan kesuburan datang dalam hidup mereka. Aku berdoa ketika mereka melakukan hubungan suami dan istri, Roh Kudus menaunginya, dan lahirlah keturunan ilahi dalam nama Yesus. Lakukan, jadikan dalam nama Yesus. Tuhan, anak-anak-Mu yang memerlukan, yang membutuhkan, aku berdoa untuk Dave dan Juliana secara khusus. Aku minta dalam nama Yesus, berikan anugerah-Mu buat dia. Berikan keturunan ilahi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya memang tidak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat, jadikan semua. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati hidupmu,
diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depanmu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah turun dalam hidup saudara. Kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa lagi di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.